sering banget melihat bahwa sebenarnya saya sering mengatakan atau bahkan kita juga sudah tahu gitu, kalau berbicara resolusi, ini kebetulan udah bulan ke-10 ya. Tiap tahun resolusi yang paling populer adalah untuk, turun berat badan, bahkan setiap hari Senin gitu. Hari Senin baru mau lakukan. Tunggu Senin deh, ini udah Jumat gitu. Jadi ada Sabtu Minggu kondangan yang harus dihadiri, jadi ada pesta-pestanya, makan-makannya dulu, itu sayang kalau dilewatkan. Jadi baru mau mulai Senin. Alhasil begitu Senin, stres waktu ke kantor, udah I hate Monday, udah bukan satu momentum untuk me momentum yang bagus ya untuk memulai sesuatu yang tidak disukai. Aduh, ketemu lagi nih sama pola makan yang nggak enak ya, yang bikin lapar, yang ya masih mending kalau makanannya enak, kalau nggak enak terus bikin lapar pula gitu. Terus olahraga capek, saya tuh benci olahraga dan lain sebagainya. Jadi, mengapa nih orang gagal dalam diet? Dan tentu kita bukan cuman untuk membahas mengapanya, ini kan lebih kepada biasalah ya, kalau seminar pasti ada clickbait-nya gitu. Mengambil aura-aura negatif nih dari judulnya. Padahal kalau saya bilang resep agar orang sukses berdiet, biasanya mungkin pesertanya bisa lebih dikit lagi. Jadi mengambil sedikit aura negatif, tapi hanya untuk menarik minat, tapi di dalamnya pasti positif karena ada solusinya juga. Oke, yang pertama adalah karena menganggap diet itu sebagai penderitaan. Jadi misalnya contoh, makanan diet itu pasti dianggap tidak enak, ya. Nggak mau kalau nggak seenak makanan yang tidak diet, gitu. Jadi maunya kalau diet itu masih boleh makan makanan yang disuka. Lah gimana ceritanya? Diet itu atau misalnya mau nabung tapi masih bisa berfoya-foya belanja sesuka hati. Wah, nggak nyambung. Padahal kan konsepnya adalah besar pasak daripada tiang, jadi ya tiangnya harus dibesarkan, pasaknya harus dikecilkan, gitu ya. Jadi itunya nggak nyambung gitu. Kayak saya ingin, eee, ini bagi yang tahu mungkin sedikit map ya, gitu. Saya ingin ke ujung Kulon, tapi arah kendaraannya ke Surabaya, yang nggak nyambung, nggak nyampe-nyampe, gitu. Atau bahkan ada yang masih berasa seperti yang tadi saya bilang di prolog ya, masih ada weekend nih, ada kondangan, ada perayaan, ada teman ulang tahun diundang ya, jadi masih ada makan-makan yang, makan-makan enak gitu, dan itu selalu sama mentalitasnya dengan kalau setiap kali melihat makanan yang enak, terus dibilang sayang kalau dilewatkan, eee, maunya makan gitu ya. Jadi menganggap, kalau makanan enak ini di-skip, tidak disentuh atau tidak dimasukkan ke dalam mulut, itu adalah kerugian yang besar. Nah, mungkin itu sebenarnya mindset yang mengapa akhirnya selalu gagal. Tapi ada solusinya di sini ya. Solusinya yang pertama adalah ternyata makanan diet bisa dibuat enak. Nah, tapi balik lagi, enak ini kan sifatnya hmm, subjektif. Apa yang enak buat saya belum tentu enak buat Bu Jessica, belum tentu enak buat eh, sahabat pembelajar gitu. Jadi kunci di sini juga kalau kita mau tarik lagi setelah makanan diet dibuat enak dan enak itu ternyata subjektif, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, mengambil, take control, be in charge, be responsible terhadap makanan yang kita makan. Dalam arti apa? Kitalah yang memasak atau mempersiapkan makanan itu sendiri. Yang akhirnya ditarik lagi ke ujung adalah kemandirian. Jadi bukan menempatkan, eee, mempersiapkan makanan diet yang enak itu ke tangan orang lain, tetapi ada di tangan kita sendiri. Itulah yang sering Mas Adirai sampaikan sebagai warisan dari pola hidup sehat adalah kemandirian. Jadi kita tarik terus, makanan diet bisa dibuat enak, dan karena enak ini adalah subjektif ada di lidah saya, berarti yang tahu cara membuat makanan ini enak harusnya adalah tangan saya sendiri.
Dan kemudian dari situlah kita lebih sering mempersiapkan makanan tersebut, makanan diet yang enak tersebut, meningkatkan peluang keberhasilan kita melalui kemandirian yang kita tingkatkan juga. Jadi itu kuncinya ya, salah satunya. Kemudian yang kedua adalah ternyata lidah kita bisa beradaptasi, tetapi kita mungkin tidak mengetahui kita punya kemampuan itu, atau kedua kita tidak ingin ceritanya si lidah berkorban, tapi kita inginnya si lidah ini disenangkan terus. Udah dikasih seneng, nggak boleh berkorban juga. Wah, lidah ini ternyata organ yang anak emas. Waktu si lidah senang dengan masuknya si ceritanya nih, ada roti putih, dikasih margarin yang wangi, lalu ditabur gula pasir untuk sarapan. Ya, wah lidahnya seneng banget. Tapi pankreasnya menderita, darahnya menderita, ya lambungnya menderita. Nggak peduli, karena apa? Nggak bisa protes. Kalau lambung menderita protes, nanti kan tahu ceritanya bahasa ininya, mohon maaf, kan pupnya jelek nanti. Pupnya nanti mungkin kalau sakit perut atau mules atau apa, baru itu yang namanya si perut protes. Tapi selama saya nggak sakit perut, hajar terus. Gitu. Is it fair untuk anak emaskan si lidah ini? Padahal lidah punya kemampuan beradaptasi, potensi menyukseskan diet kita juga adalah di kemampuan beradaptasi lidah ini yang tidak pernah kita pakai. Gitu. Itu kita shift. Kita sadari bahwa oke, mungkin lidah kamu udah berapa puluh tahun ini saya senangkan, sekarang saatnya kamu berkorban dikit. You work a little, ya, rapel sekarang ya, dibuat lebih bagus. Now bayarlah peranmu, ya lakukan peranmu untuk menyukseskan kesehatan saya. Nah, dapatnya di mana? Di enaknya. Enaknya di mana? Enaknya di nikmatnya sehat. Gitu. Bayangkan kalau kita nggak pernah harus worry, waktu duduk itu di lantai tiba-tiba bisa berdiri tanpa pusing. Itu nikmatnya luar biasa. Bayangkan kalau kita membawa badan yang lebih ringan, 10 kilo, ya, ada ceritanya kalau kita menganalogikan overweight ini dengan mengalungkan nih, ceritanya kan ada keranjang gitu ya, kita beli jeruk deh, ya, jeruk 5 kilo, 2 keranjang, terus kita ikat, kita kalungkan ke badan gitu. Kelebihan 10 kilo, kita bawa kemana-mana selama 24 jam, 365 hari. Berat nggak? Berat. Capek nggak? Capek. Begitu kita coba melakukannya selama seminggu aja, ya, gampang dong kita melepaskan kalung jeruk itu. Nah, tiba-tiba jadi energi kita lebih banyak. Karena apa? Badan kita sudah lebih ringan, dan kita meraih prosesnya itu bukan dengan melepas si jeruk itu aja, tapi kita memperkuat otot-otot tubuh kita dan paru-paru kita dan jantung serta pembuluh darah kita tambah bersih. Sirkulasi bertambah lancar. Tidur tambah enak, kualitas 5 jam, 6 jam, 7 jam yang dulu lebih buruk daripada sekarang berpola hidup sehat, mengatur makan dan berolahraga. Dan hasilnya adalah apa? Amaze loh, yang namanya memiliki badan yang kadar lemak lebih rendah, bukan hanya penampilan lebih bagus, tapi it's the kind of feeling yang saya cuma bisa bilang, ini iming-imingnya. If there is anything yang namanya iming-iming punya badan bagus, itu adalah di sini. Membawa badan yang lebih ringan dengan badan yang lebih kuat. The amount of energy, kelincahan, the amount of energy yang tersisa, kelincahan yang dimiliki, jalan bisa lebih cepat. Dengan jalan lebih cepat seperti yang kita kenal juga dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, postural kita menjadi lebih bagus. Kita jadi lebih pede karena kita berjalan lebih cepat. We walk with a sense of purpose. Kita jalan lebih cepat karena kita tahu kita mau kemana. Dan itu akhirnya membuat kita in life juga akhirnya bisa menjadi lebih sukses. Karena kita menjadi lebih optimistis, lebih punya greget sama kesuksesan. Hanya dari situ.
ya. Jadi sayang banget kalau orang merasa bahwa, "Aduh, lidah ini tidak bisa diajak kompromi. Saya masih mau menyenangkan lidah." Ini cerita bahasanya kalau kita bilang, "Aduh, makanan diet nggak enak." Itu ya. Jadi misalnya, sahabat pembelajar mungkin bisa melihat apa yang sedang saya analogikan di sini. Bayangkan kalau ternyata di balik pernyataan, "Aduh, saya tuh nggak bisa diet. Makanan diet itu nggak ada yang cocok buat saya. Nggak enak." Tapi kan nggak enak, gimana bisa bertahan lama dan segala macam itu sebenarnya di underlying yang mereka sebenarnya katakan kepada kita adalah apa? Yaitu, "Saya nggak tega, kejam sama lidah. Lidah ini kan harus dibikin seneng terus, dia majikan saya budaknya lidah loh." That is actually what's happening, gitu. Jadi, sorry memang mungkin agak keras di sini, tapi maksudnya supaya kita perlu lebih mengerti, eee when you make that excuses, you are bearing yourself naked in front of me gitu loh. Saat Anda membuat excuses seperti itu, Anda sedang mengekspos diri Anda di hadapan saya gitu. Dan yang ketiga solusinya adalah pemahaman ya, terkurasnya kesehatan akibat makan makanan yang tidak sehat akibat menyenangkan lidah adalah kerugian yang sebenarnya. Karena apa? Saldo kita ambil terus tanpa pernah kita ingat untuk bikin setoran masuk. Dalam keuangan kita pinter luar biasa, dalam berpola makan kita jeblok. Yang kedua adalah kalori defisit yang kurang wise. Yang biasanya adalah terlalu ekstrim perharinya dan dilakukan berulang-ulang terus sampai terlalu lama. Terlalu lama dalam hal ini konteksnya berapa? Ekstrim kalori defisit. Ya, 1 bulan aja sudah terlalu lama. Ya, yang akhirnya nanti ada konteks saya kan udah uh, skip breakfast, saya sudah intermittent fasting berapa belas jam. Saya boleh dong waktu buka puasanya menghadiahi diri saya. Akhirnya ada pelampiasannya. Ya. Dan mungkin juga ada rasa frustrasi, udah ekstrim. Ekstrim itu perharinya berapalah defisitnya, Coach Halim? Oke. Per orang pasti beda karena kan berdasarkan ukurannya. Tapi kalau saya bilang mungkin kalau sudah lebih dari 20% dari total kalori yang perlu dibakar, yang dibakar dalam sehari, itu kayaknya sudah terlalu besar, gitu. Atau bahkan 20% dari resting metabolic. Kalau kita memakai yang namanya wearables ya, seperti smartwatch, mungkin ada ditulis di sini, oh iya Bu Jessica, kalau pakai ada RM-nya, atau BMR, ya, basal metabolic rate, atau resting metabolic rate. Itu katakan 1.200 gitu. Nah, berarti defisitnya mungkin paling maksimum udah lebih kurang di 20%-nya, yaitu 240 kalori per hari. Jadi tidak perlu terlalu banyak, gitu. Ya, kalau lebih dari itu berarti sudah mulai dianggap ekstrim. Bahkan ada, saya pernah menangani klien juga, memang besar orangnya, tingginya 190 cm, beratnya itu 105 kilo. Percaya atau tidak, beliau itu bahkan menggunakan produk diet yang dari negaranya yang membuat beliau itu sehari mengkonsumsi hanya 800 kalori. Masih latihan beban, habis latihan beban pengennya latihan main tenis 2 jam. Plus nature kerjanya sangat stres tinggi karena beliau adalah CEO untuk sebuah perusahaan dan menghandle perusahaan tersebut di 11 negara cabang. Jadi bayangkan stresnya seperti apa. Sehari itu membakar beliau itu setidaknya 3.000, karena bahkan dari main tenis aja bisa 1.000-an kalori. Jadi bayangkan dari 3.000 kalori yang dibakar per hari, beliau cuma masuk 800, defisitnya 2.200. Dan dilakukan selama latihan dengan saya sudah ingat, tolong naikkan
naikkan kalori Anda, nggak usah takut, jangan sampai 800 gitu loh. Kalau Bapak membakar 3.000, Bapak di 2.200, 2.600, 2.400 pun sudah bagus. Nggak mau dengar. Benar, setelah dilakukan 2 bulan, 3 bulan, berat badannya masih sama di 105. Apa yang diambil gitu loh. Ya, jadi it's not that much tentang kita harus bilang, oh ya harus defisit kalori yang ekstrim yang banyak, karena kalau ekstrim banyak per hari, jadi pastinya turun sekian gitu. That's not the case for him. Bahkan saya khawatir karena konsep seperti itu, metabolismenya semakin rusak, semakin kacau gitu. Dan untuk menghindari pelampiasan, si klien ini bahkan sudah mengalami pengecilan lambung gitu, bariatric surgery gitu. Jadi beliau juga udah menghandle semuanya biar dia nggak pelampiasan makan dan segala macam. It's not happening for him. Gitu. Jadi sudah ada kasus seperti itu, makanya saya bisa bilang kalori defisit yes, tapi nggak usah banyak. Gitu. More is not always better. Better is better. Ya, solusinya jadi apa? Yang sedikit saja. Ya, jadi level penderitanya sebenarnya tidak terlalu besar juga. Dan yang penting konsisten dan dapatkan juga dari latihan beban gitu ya. Karena latihan beban ada pembakaran ekstra yang seperti saya pernah bahas ya. Saat berlatih ada pembakaran. Saat recovery ada pembakaran ekstra lagi dan lebih panjang daripada kalau misalnya pasca olahraganya daripada kegiatan aerobik, dan itu bisa kita manfaatkan. Dan juga kita harus berpikir lemak itu adalah hutang, terutama ini untuk menjawab soal solusi bagaimana supaya tidak pelampiasan. Lemak adalah hutang. Coba dipikirkan. Jika masih banyak, fokusnya di membayar hutang dulu atau di foya-foya dulu? Ya, jelas fokusnya di membayar hutang, yaitu membakar lemaknya yang sudah menumpuk selama ini. Hutang menumpuk harus dibayar, dilunasi dulu. Ya, bukan di foya-foya gitu. Jadi habis baru aja nabung, baru nabung dikit, di foya-foyain lagi. Jadi maju 1 langkah, tapi mundurnya 1-2 langkah. Akhirnya gagal kesannya. Karena apa? Tidak mendapatkan hasil, padahal sudah berusaha ngakunya gitu ya. Ini contohnya ya. Biasa orang sukanya, oke, more is better, saya lari, saya aerobik, saya main tenis, saya ikut kelas ya, dari spinning ke body combat, lalu kemana lagi gitu. Dan itu wah bakar kalorinya banyak, terus saya tahan makan ya, makannya ceritanya ada ubi ungu, ada oatmeal, tapi ada nasi merah, tapi semuanya apa? Karbo, karbo, dan karbo gitu ya. Kemudian masih ada buah gitu ya, makan buah, makan ubi, makan oatmeal, makan nasi merah, tapi proteinnya lupa dibahas, seratnya lupa dibahas gitu. Ya adalah selada mungkin 1-2 helai gitu. Adalah tomat mungkin 1-2 potong yang tipis-tipis gitu. It's not happening gitu ya. Jadi kalkulasinya meleset. Tapi kalau kita bayangkan dengan seperti ini, defisitnya banyakkan mana? Yang ini atau ini? Yang ini lebih banyak, yang ini defisitnya lebih sedikit. Ya, kalori yang keluar selisih dengan kalori yang masuk hanya sedikit. Ada olahraga pengencangan otot dibantu di sana. Kemudian dari kalori defisit yang sedikit itu, jatah makan kan agak besar. Meskipun defisit, tapi kita bisa menyiasatinya dengan apa? Naikkan proteinnya. Protein itu adalah nutrisi proktos yang paling utama, of utmost importance. Ya, tingkatkan asupan serat supaya microbiome kita lebih bagus, supaya akses lemak, trigliserid, dan apapun juga, dan mungkin dari makanan bisa lebih diikat sehingga tidak lebih kecil kemungkinan terserap ya di lemaknya. Kemudian lemak kurangi karbohidrat, kurangi lemak tambahan gitu. Pakai lemak alami yang dari protein yang meningkat saja gitu. Jadi orang diet itu juga ada agak high fat-nya atau medium fat karena apa? Proteinnya yang dikonsumsi itu secara alami sudah mengandung lemak. Jadi dari situ sebenarnya sudah dapat rasa puas karena lemak dalam protein dan
keduanya kalau digabung memberikan rasa satiety, rasa kenyang yang lebih lama. Serat sayur-sayuran juga sama ya, apalagi digabung. Jadi protein, lemak alami dalam protein itu dan serat, bukan lemak yang ditambahkan saat memasak. Nah, itu yang harus kita cut ya, karena banyak dari situ juga yang sebenarnya adalah lemak-lemak omega 6 dari seeds oil yang sebenarnya memiliki kadar karsinogen, kadar inflamasi yang level inflamasinya yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian, nah ini juga, balik lagi ke sini ya. Oke, yang ini ya, hanya mau menjalankan salah satu saja. Nah ini dia, tidak mau olahraga, maunya diet saja. Tidak mau diet, maunya olahraga saja. Melupakan peranan istirahat yang cukup dan teratur. Ya, dipikir akan sukses dengan pokoknya high stress, saya bakar kalori, saya kurang tidur karena saya masih nambah satu sesi olahraga atau apapun juga. Tapi kenyataannya adalah dengan kita melek lebih lama, gula darah kita atau bahkan gula darah dan insulin relasinya di sana, berarti ke sensitivitas insulin turun. Gula darah gampang naik. Belum lagi karena melek terlalu lama, karena tidak tidur, akhirnya apa? Sadar bahwa perut masih lapar, nanti ada makanan lagi. Gitu. Alih-alih dibawa tidur, mending tidur dalam keadaan lapar, tapi ini malah melek dalam keadaan lapar, akhirnya cari makanan lagi di jam-jam aneh. Gitu ya. It wrecks your insulin sensitivity, ya, mengganggu, merusak ya kemampuan tubuh mengurai karbohidrat dengan baik gitu. Kemudian juga yang tidak mau olahraga dan tidak mau diet atau tidak mau diet atau hanya mau menjalankan salah satunya, saya sering analogikan sebagai misalnya kalau kita punya kendaraan, bisa nggak roda depannya aja yang diberi angin, roda belakangnya dikempesin? Atau sebaliknya, roda belakang yang diberi angin, roda depan yang dikempesin. Bisa sampai destinasi? Bisa. Berarti apa? Dipaksakan dong? Iya. Lebih cepat nggak? Nggak mungkin, pasti lebih lambat. Itu pun kalau tiba. Kalau nggak, sering mogok di tengah jalan. Karena dengan lebih berat ini, kerja mesin lebih berat, mesinnya lebih cepat rontok nggak? Iya. Nanti bisa overheat nggak di tengah jalan kendaraannya? Karena terlalu dipaksakan. Oh iya, bisa juga. Lebih boros nggak nanti bahan bakarnya? Akhirnya minta diisi lagi lebih cepat makanannya si kendaraan itu. Iya. Jadi akhirnya nggak akan pernah bisa berhasil. Gitu. Harus sebaiknya, why not digabung dua-duanya? Solusinya yaitu jalankan keduanya, dahulukan latihan beban non-impact dan singkat, ya nggak perlu lama-lama, 15-20 menit dulu. Ini kan lebih kurang untuk pemula nih ya. Latihan beban, ya kejauhan. Iya, dan tentunya istirahat teratur ya, waktu tidur dan bangun kalau bisa diusahakan relatif sama. Ya misalnya go to bed at 11, ya tidur jam 11, bangun jam 7, 6.30, jam 5 pun masih oke ya. Misalnya gitu jam 6, kalau misalnya perlu bangun jam 6 atau jam 5, berarti tidurnya dari jam 10 misalnya ya, atau jam 9, 9.30 gitu. Jumlah waktu tidur diusahakan cukup, kemudian kualitas tidur juga dijaga. Beberapa sifat yang misalnya memberikan radiasi seperti cahaya dikurangi, ventilasi diperbaiki, ya bahkan mungkin radiasi seperti HP dan WiFi mungkin bisa dimatikan dan lain sebagainya ya. Nah ini juga kalau sudah jalan keduanya ternyata masih salah strategi. Olahraganya kebanyakan hanya aerobik saja. Kemudian aerobik dulu baru latihan beban. Karena apa? Karena takut
Habis latihan beban, nanti aerobik gerakan saya sudah tidak gemulai, sudah nggak bagus. Ini aerobik atau sanggar tari. Itu dia ya. Jadi aerobik itu purpose-nya bakar lemak. Purpose-nya bukan biar menguasai gerakan seolah-olah dia paling expert dalam berjoget ria. Coba tanya ibu-ibu aerobik 50% pasti takut gerakan aerobiknya salah. Bahkan lebih. Padahal esensi aerobik itu ada di heart rate, membawa detak jantung ke level zona pembakaran lemak. Tapi parameternya adalah apa? Semakin akurat saya bisa mengikuti instruktur di depan, gerakannya, semakin aerobik saya berhasil. Salah. Gitu. Dan gara-gara itu, takut sama latihan beban. Takut nanti, aduh kalau latihan beban saya jadi kaku, nanti gerakan saya jelek. Who cares? Yang penting bakar lemak. Gitu. Ya. Atau olahraganya ya biasa, more is better, atau bahkan terlalu high impact, yang sehingga akhirnya berdampak pada injury, sakit di lutut, terutama kanan atau kiri atau dua-duanya, di panggul, di ankle kaki, karena lari panjangan, keseleo, karena larinya di outdoor, ada paving block yang nongol dan nggak ketahuan, akhirnya keseleo di sana, ya ankle-nya bengkak, nggak bisa olahraga berapa hari, gitu. Yang akhirnya merusak konsistensi yang sedang dibangun. Ya, jadi latihan beban saja cenderung lebih berhasil daripada aerobik, itu solusinya. Jadi kalau di antara suruh pilih dua-dua, salah satu, saya akan lebih cenderung memilih latihan beban saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau menjalankan dua-duanya, do it wisely. Beban dulu, baru aerobik. Ya. Kemudian better is better, setiap orang berbeda. Ya. Jadi dalam hal ini setiap orang berbeda, maksudnya jangan mengikuti programnya orang lain, ya. Kalau memang kita masih overweight, berat badan masih tinggi, lemak masih banyak, berisiko untuk memacu jantung di detak jantung yang lebih banyak per menit, lebih berisiko kalau jantungnya sedang tersumbat, kan gitu, ada potensi sumbatan gitu loh. Jadi maksudnya itu gitu, agar dihati-hati di sana. Ya misalnya bahkan kelegaan pembuluh darah untuk menghandle, ya elastisitas pembuluh darah untuk menghandle derasnya aliran aliran darah dari pompa jantung yang lebih tinggi aja, setiap orang berbeda-beda. Bagaimana kalau pembuluh darahnya rupture malah stroke gitu ya misalnya. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu untuk pemula yang selalu gagal berdiet selama ini, know that setiap kali Anda gagal, you're experiencing a setback dan your health is not getting any better. Jadi kesehatan juga tidak sedang lebih baik gitu loh. Jadi jangan langsung dengan mudah mengadopsi rutinitas program latihan seorang misalnya juara, seorang juara lari, ya seorang instruktur senam yang sudah terbiasa senam belasan tahun dan berkecimpung di profesi tersebut lama, nggak bisa diikutin. You are you, and make the most of that. Gitu. Then next, ya. Di pola makan, misalnya kalau hanya mau menjalankan pola makan saja, biasa makan buah saja atau sayur saja. Gitu. Ini salah satu hal yang lucu gitu yang saya lihat di antara para pelaku diet yang atau misalnya orang yang masih overweight, kegemukan, tinggi kadar lemak, suka gampang bilang gini, diet kebanyakan aturan, makannya pantang ini, pantang itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Ingat. Terus kemudian waktu dia melakukan diet, dia sendiri yang making the rules. Makan buah aja. Saya mau diet saya rasanya enak dan alami. Jadi buah saya makan aja, saya nggak mau makan yang lain. Jadi setidaknya saya bisa makan buah sebanyak mungkin, biar nggak lapar,
dan saya enjoy karena buah itu rasanya enak. Loh kan dari alam, kan dari pohon, ya. Jadi diet saya 100% alami loh, jadi fruitarian gitu. Tapi akhirnya dapat apa? Gitu. There is no protein in it. Yang ada mungkin hanya sedikit serat, ya, ada banyak fruktosa, ada sedikit vitamin di sana, mineral aja buah bukan terkenal sebagai sumber mineral gitu. Dan akhirnya terjadilah nutritional imbalance. Gagal dia, ya, atau hanya sayur saja gitu. Nah, ini dia gitu. Justru poinnya adalah jangan melihat pola makan, misalnya ada seolah-olah aturan baru, padahal sebenarnya itu adalah rekomendasi yang bisa dimakan tuh sebenarnya banyak gitu. Misalnya contoh, ya, boleh nggak makan ayam goreng? Boleh, tapi bagaimana? Misalnya ayam paha, misalnya dengan kulitnya masih mentah, dimasak di alat masak yang misalnya dengan api kecil. Di api kecil supaya nanti minyak dari ayam dan kulitnya itu keluar untuk menggoreng si ayam itu sendiri. Dan kalau sudah matang rasanya seperti seperti digoreng. Kemudian waktu itu buang bagian lemak-lemak yang masih tersisa dengan misalnya menggunakan tisu, dilap dulu atau ditiriskan supaya ditaruh di permukaan lebih tinggi dengan jaring supaya lemaknya menetes sampai akhirnya lebih kering dan bisa dimakan sambil menunggu panasnya hilang gitu ya. Itu makanan diet gitu. Jadi bukan soal pantang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Alihkan twist untuk berpikir bahwa oke, okay, banyak yang boleh, karena yang selama ini yang bikin bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh ada diri sendiri. Karena apa? Dianya makannya itu aja di makanan yang nggak sehat, yang banyak gorengan, banyak gula, banyak tepung. Karena banyak yang dia ketahui hanya itu, dan semua di situ ternyata dibilang ini nggak bagus, dia bingung, nggak pernah tahu ada kelompok makanan di sini yang lebih banyak lagi yang bisa dimakan. Pepes, tumis, roast, grill, ya, rebus, kukus. Padahal itu semua bisa dipakai, nggak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah apa? Goreng, goreng, dan goreng. Nasi digoreng, ayam digoreng, kerupuk digoreng, pempek digoreng, somai kalau bisa digoreng. Pas mau makan yang kukus, ternyata somai. Akhirnya nggak ketemu. Pas mau makan yang rebus, ternyata bakso dan pangsit. Gitu. Akhirnya nggak masuk gitu loh. Ya. Kemudian ada juga yang bilang takut nggak kuat intermittent fasting sebelum mencoba. Saya waktu itu juga mungkin mengalami seperti itu. Kira-kira gimana ya? Oke deh, saya coba geser gitu. Saya mau nggak mau harus pikir, oke, saya akan coba geser dulu, kira-kira saya kuat sampai mana. Saya ceritanya pakai pendukung juga nih, apa yang membuat saya tahan lapar lebih lama nih kira-kira. Oh, ternyata satu dosis kopi lagi di jam 10, jam 11 membuat saya lebih kuat untuk tahan lapar lagi sampai jam 1. Nah, itu saya biasa pakai gitu untuk membantu saya fasting. Akhirnya lama-kelamaan saya lepas juga dari kebutuhan untuk menggunakan kopi sebagai penahan nafsu makan atau rasa lapar itu gitu ya. Kadang pola makannya terlalu jarang dan porsi terlalu sedikit. Nah, itu biasa di dalam defisit kalori itu muncul ya. Olahraga kalau bisa sehari 2-3 jam, 4 jam. Instruktur ini diikuti, ikut lagi kelas yang lain, kelas yang lain, dan kelas yang lain. Kemudian makannya, ya kan, baik itu frekuensi dan porsi, diturunkan seminim mungkin. Wah, bahkan karena ceritanya ada istilah keren nih, OMAD, ya, one meal a day. One meal a day saya gabungkan dengan olahraga 3 jam, saya pasti turun, dan pasti sakit, pasti pucat dan muntah, gitu ya. Jadi kalau mau OMAD juga, bisa lakukan, tapi olahraganya lebih moderat. Kalau mau OMAD juga, bisa lakukan mungkin 3 hari dalam seminggu, bukan setiap hari. Atau dilakukan seminggu, tapi setelah itu jadi 2 atau 3 meal per hari. Nah, mungkin di siklus setiap minggu, setiap bulan,
ada 3 hari yang omet, misalnya seperti itu fine gitu loh. Saya bukan jelek-jelekin ometnya atau one meal a day-nya gitu, tapi kita tahu bagaimana untuk mengutilize strategi itu dengan baik. Lalu solusinya apa? Naikkan protein, ya, lemak yang alami dan serat tadi sudah saya bahas. Kemudian turunkan karbo secara keseluruhan, terutama yang high glycemic index. Jadi katakan kalau ada karbo baik nih, ya, nasi merah, ubi ungu, oatmeal, walaupun udah makan selama ini sudah beralih dari nasi putih dan segala macamnya, tepung putih dan kentang dipindah ke sini, jumlahnya jangan equal, tetap jumlah yang lebih sehat ini, pilihan sehat sudah dikurangi 50%. Sementara yang high GI, ya termasuk misalnya tepung putih, gula pasir, high fructose corn syrup, bahkan dextrose, beberapa jenis madu yang suka kadang ada campuran gulanya dan lain sebagainya, itu dikurangi lagi gitu, bahkan 80%, 90% gitu. Ya, dan lakukan IF itu bisa bertahap. Jangan langsung sekali karena semangat besar langsung ekstrim. Kan IF bisa dimulai dari 12-12 gitu. Siapa yang suruh harus langsung ikutan kalap jadi 24-0 gitu ya, atau 23-1, kan enggak gitu loh. Makanya Anda itu unik, diri masing-masing itu unik, ketahui kemampuan sendiri dan lakukan accordingly. Mulai akui bahwa saya cuma bisa mulai segitu, ya udah mulai segitu. Pola makan, puasa, olahraga, saya mampunya segitu doang. This is the best I can do right now at this moment. Tapi nanti saya percaya saya akan berprogres karena saya aplikasikan konsistensi di dalamnya. Itu maksudnya. Ya, dan ini juga yang mungkin salah satu yang terakhir ya, tidak sabar ingin terlalu cepat berhasil sehingga making goals-nya yang tidak realistis. Tolong disadari, sudah menumpuk lemak 10 tahun, tapi mau hasil dalam 1 bulan. 1 bulan nggak dapat hasil yang disalahin semua pihak. Persis pola 10 tahun Anda blame game terhadap pihak lain atas kegemukan Anda juga yang terapkan saat 1 bulan tidak berhasil itu. Pokoknya gue sendiri yang paling benar. Gitu, akhirnya nggak dapet. Kalau selama ini yang paling benar harusnya badannya paling bagus, tapi nggak terjadi kan, gitu. Seolah-olah menumpuk lemak 10 tahun itu nggak menderita ya, gitu. Yang dianggap menderita hanya usahanya, oke 1 bulan udah selesai nih, gue nggak mau lagi ketemu sama yang namanya olahraga. Dan mungkin bahkan ada juga satu poin baru di sini adalah menganggap kalau sudah dapat hasil, maka bisa berhenti dan hasilnya permanen. Wake up, gitu ya. Bahwa sebenarnya this is lifelong journey, gitu. Nggak bisa yang namanya, oh saya sudah berhasil turun 10 kilo, lemak yang menumpuk 10 tahun ini, saya sudah cut all the excuses, saya udah benar-benar meraihnya dalam 4 bulan terakhir turun 10 kilo, luar biasa, sekarang saya boleh berhenti. Emang kalau berhenti hasilnya akan bertahan? Ya enggak juga gitu ya. Poin kedua, baru akan senang kalau meraih hasil, tidak menikmati proses. Terlalu result oriented. Saya hanya akan bahagia kalau lemak saya sudah di 15%. Sekarang lemaknya berapa? Lemak saya 33%. Jauh benar. 33 ke 15. Terus dari saat proses dari 33 ke 15, nggak akan bahagia. Enggak. Baru bahagia kalau 15. Nanti kalau sudah 15, saya akan yakin bahwa 15% itu akan bertahan dengan sendirinya meskipun saya sudah tidak melakukannya lagi. I don't think so. Ya, jadi harus hati-hati. Banyak sekali para pediat, terutama yang pemula gitu ya, atau yang siapapun yang berusaha menurunkan berat badan berlebih. Coba ini hal yang bisa dikoreksi, ya. Turunkan ego, turunkan ke merasa sudah tahu banyak, ya, dan jalankan proses sesuai kemampuan.
Solusinya adalah beri waktu 20% aja ya. Sorry, kenapa jalan sendiri seperti ada yang mengoperasikan. Oke. Beri waktu 20% aja untuk bangun konsistensi. Maksudnya apa? Kalau menumpuk lemak 10 tahun, itu nggak dianggap lama. Dan 1 bulan capek-capek, seolah-olah menderita pengorbanan, berkorban dan menderita. Struggle katanya. Ada aura perlawanan hati. Nggak betah untuk berada dalam kondisi ini lama-lama dan mau cepat-cepat keluar, get it over and done with, gitu ya. Coba kasih 20%. Kalau menumpuk lemak 10 tahun, nggak lama, maka 2 tahun berusaha memperbaikinya, nggak lama juga. Ya. Konsistensi belajar, konsistensi menerapkan, ya. Jangan cuma tahu aja tapi nggak menerapkan, ya. Alangkah baiknya kalau sudah tahu, kemudian diterapkan, ya. Dan di sini juga mungkin saya hanya men-twist sedikit, happiness sebenarnya kita semua sudah tahu, is not the way, is not the destination. Jadi kita bahagia bukan saja apabila sesuatu tercapai, tanpa syarat happiness itu. Happiness bukanlah tujuan. Sama juga healthiness juga bukan tujuan, is not a destination. Healthiness adalah the way, adalah jalannya. Healthiness, happiness ada di setiap langkah perjalanan kita. Ya, kita sudah sampai di akhir. Pengetahuan adalah potensi kekuatan yang dahsyat. Ia akan menjadi benar-benar dahsyat apabila diterapkan. Namun, saat diterapkan, ada faktor individual yang luas. Dari perspektif subjektif tentang tenggat waktu untuk mencapai hasil, kecepatan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan sehat yang ditambahkan, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk tidak sehat yang ditinggalkan, ya, sampai ke preferensi kegiatan yang dipilih untuk dilakukan. Di saat itulah kita perlu melakukan 2 hal. Dengarkan pesan yang disampaikan oleh tubuh, atau listen to the body, dan dengarkan dari ahlinya yang sudah menjalankan keduanya, baik olahraga maupun diet. Dan ahli ini sudah melakukannya secara fasih, ya, listen to the expert tersebut, ya, dalam upaya untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Tidak pernah ada kata berhenti belajar dan berhenti menerapkan. Terus dan terus, karena repetisi adalah ibu dari kemahiran. Demikian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan ocehan, curhat, dan mungkin kata-kata kejam saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat adanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim atas motivasinya ya. Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, sekarang sudah saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ini kebetulan sudah ada beberapa orang yang berkomentar. Ini ada dari Ibu Ria. Terima kasih banyak Coach Halim. Ada juga dari Ibu Fani. Makasih Coach Halim, tetap semangat. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ria, saya akan bacakan. Kalau ada teman yang menggunakan metode pola makan fokus high fat dengan karbo hanya 20 gram sehari, apakah tetap efektif, bisa tetap angkat beban dan hipertrofi? Pak Halim, silahkan. Oh ya, baik. Kalau di latihannya bisa optimal atau tidak, terus terang saya nggak pernah mencoba ke level tersebut ya. Jadi itu biasa tergantung kemampuan individu masing-masing juga. Saya rasa hal tersebut mungkin kurang jelas ya. Suaranya sangat jelas Pak Halim, boleh direkamkan. Iya, jadi sulit ya untuk berkomentar, nanti saya dibilang cuman taunya terbatas atau apa. Ya memang saya nggak pernah dalam coba untuk waktu yang lama ya.
berdiet dengan 20 gram sehari. Jadi 20 gram itu datang dari mana juga perlu dipertanyakan gitu. Saya rasa ada satu over ketakutan dalam satu komunitas tertentu terhadap yang namanya karbohidrat dan insulin. Insulin bisa diproduksi tubuh, apakah itu hal yang buruk? Bukan. Tubuh memerlukan lemak nggak? Perlu. Essential fat untuk pria aja ada di 3%, wanita di 12%. Jadi untuk ada mekanisme survival di situ, bahwa kita menumpuk lemak itu memang untuk survival, untuk bertahan hidup dan menghadapi masa puasa yang panjang, karena nenek moyang kita dulu berburu, sehingga sulit untuk membayangkan kalau mereka setiap hari bisa makan. Makanya mekanisme penumpukan lemak itu sudah terjadi. Iya, dan juga memicu dari insulin, saya rasa insulin baik-baik aja gitu, karena selain memang insulin adalah hormon penumpuk lemak yang menginstruksikan tubuh menumpuk lemak, tetapi insulin juga adalah hormon yang memasukkan nutrisi, vitamin, mineral, asam amino ke dalam sel. You tell me, saya mungkin belum bother untuk ngecek, dan mungkin ada mekanisme atau jalur atau pathway lain tubuh menyerap vitamin tanpa insulin. Tubuh menyerap amino acid tanpa insulin. Tapi dengan membatasi insulin sendiri, seolah-olah yang ditakuti kan, oh ya, dengan 20, yang dipikirkan adalah dengan 20 gram, insulinnya nggak akan naik banyak. Dan keberadaan insulin itu di dalam tubuh sekejap, tidak lama, sehingga kita memaksimalkan waktu dia, meminimalkan waktu penumpukan lemaknya. Sorry to say, kalau nggak ada bahan baku untuk dijadikan lemak, ya insulin 50 gram, 100 gram juga nggak akan jadi lemak. Gitu. Jadi it's not about membatasi karbohidrat, super takut, super parno sama insulin gitu. There's overreaction terhadap insulin, saya rasa, dengan merekomendasikan jumlah gram tertentu. Setiap orang itu berbeda kok. Kalau memang dia ternyata adalah latihan yang sangat berat, dan dia masih memerlukan tubuhnya memerlukan protein yang cukup tinggi dan memerlukan insulin untuk bisa menjadi penyuntik asam amino ke dalam sel otot untuk menjadi lebih baik. Why not gitu. Jadi insulin memiliki dua fungsi. Hanya gara-gara takut sama fungsi penumpukan lemak, fungsi memasukkan nutrisi ke dalam selnya juga jadi akhirnya ditiadakan gitu loh. Jadi saya rasa bahwa ya objektif dikit lah gitu loh. Ya, untuk bisa mewujudkan satu state of fat burning itu banyak cara kok. Kenapa harus sampai sebegitunya? Itu kira-kira ya. Kalau apakah efektif, ya saya masih mau nanya gitu, seberapa banyak dari kalangan mereka itu yang bisa membangun otot gitu. Apalagi kalau ternyata kegiatan latihan kalangan orang-orang tersebut bukan aktivitas pembangunan otot juga. Kegiatannya bukan bangun otot karena fokusnya di keterampilan akrobatik, ya. Terus udah gitu pakai bahas takut insulin juga lagi gitu. Jadi saya nggak tahu sih what is it that they really want gitu. Ya itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Ibu Ria semoga terjawab, dan apabila ingin bertanya lanjut, silahkan saja boleh tulis pertanyaan lanjutannya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Ini juga sudah ada komentar dari Ibu Elfrida. Terima kasih banyak Pak Halim, infonya refresh dan menambah pengetahuan saya. Terima kasih juga Bu Elfrida sudah hadir. Ini ada dari Ibu Nurul. Terima kasih banyak Pak Halim. Terima kasih. Nah, ini sudah ada juga pertanyaan dari Ibu Citra. Selamat pagi Pak Halim, saya mau tanya, apabila saya sedang latihan beban tapi memang tiba-tiba terasa sangat pegal dan mungkin dapat dikatakan kaki otot, mungkin kaku kali ya, kaku otot. Kira-kira perlu berapa lama saya istirahat sebelum kembali latihan? Silakan Pak Halim. Oh iya, latihan tiba-tiba sangat pegal. Iya, itu hal yang wajar terjadi. Memang biasanya kurva pegal itu naiknya tiba-tiba drastis juga, memang bisa terjadi.
kaku otot, ya sebenarnya mekanisme pegal itu adalah memang untuk konon membatasi terjadinya kontraksi lebih lanjut atau kerusakan otot lebih lanjut. Saya rasa beri istirahat antar set yang lebih panjang aja, mungkin 2 menit misalnya, sebelum kembali mengulang set tersebut gitu. Jadi itu salah satu yang bisa saya rekomendasikan. Kalaupun ada lagi mungkin ya balik lagi, ya istirahat ada 2, minimal 2 ya, 1 istirahat antar set, 1 istirahat antar bahkan 3, 4 bisa. Istirahat antar set, ada istirahat antar gerakan dalam satu sesi, istirahat antar sesi juga ada ya. Jadi itu semua coba dipikirkan lagi, dimaksimalkan lagi. Asupan proteinnya sudah cukup belum untuk mengimbangi aktivitas latihan beban yang sudah dijalankan. Semoga bisa dipikirkan itu dan dikoreksi di mana yang kurang. Oke. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Ibu Citra semoga terjawab dan apabila ada pertanyaan lanjutan boleh silakan tulis saja di dalam kolom komentar. Kita lanjut lagi, ini tadi udah ada dari Ibu Ria. Terima kasih Coach Halim, terima kasih juga Bu Ria. Nah, ini ada dari Ibu Naomi. Untuk goal hypertrophy dan fat loss, bagaimana pola makannya ya Coach? Saya perhatikan fat itu cepat naik turun, tapi kenaikan otot itu lebih bertahap. Bagaimana cara makannya agar terjadi hipertrofi tapi juga fat loss jadi terjadi? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Naomi, terima kasih. Sebenarnya mungkin ada sedikit saya sampaikan di beberapa slide tadi, mungkin saya rangkum supaya lebih jelas. Yang pertama adalah diet itu perlu memang rich in protein, ya, rich juga dalam serat. Yang sebenarnya by nature sudah sebenarnya cukup, dan saya tadi bilang cut karbo juga ya. Dan sebenarnya saya nggak jauh-jauh banget dari komunitas yang merekomendasikan 20 gram tadi gitu. Cuman saya lebih generous sedikit dalam hal karbo yang saya konsumsikan gitu. Saya rasa itu so far yang menjadi kuncinya. Latihan beban ya tekniknya diperbaiki, make sure latihan beban itu sakitnya di otot bukan di persendian. Berarti apa? Biasa tempo diperbaiki ya. Mungkin naiknya relatif lebih cepat daripada turun, tapi bukan berarti naiknya terburu-buru. Ya, make sure kayak mungkin membayangkan waktu latihan itu kita melakukan gerakan hampir seperti slow motion di dalam film India gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu tips saya karena basically those are the things that I do every day. Saya karena sejak pandemi ini bahkan jauh sebelum pandemi, akses saya ke gym itu sebenarnya terbatas. Dan saya hanya berusaha berolahraga dari rumah most of the time. Dan lebih kurang 9 bulan terakhir ini, saya memang baru lebih aktif lagi dengan membership di gym. Gitu. Dan waktu itu saya sudah memastikan bahwa kayaknya gym nggak bakal tutup-tutup lagi deh, gitu ya. Nggak ada pembatasan lagi, makanya saya berani untuk menginvestasikan di sana, gitu. Ya not bad gitu loh untuk umur 45 tahun di kondisi saya sekarang ini, saya melakukan apa yang tadi baru saya sampaikan, berat badan saya terutama di masa otot karena naik cukup signifikan ya, dan saya di berat 70 kg sekarang hari ini, saya sebenarnya lean di kadar lemak saya dulu waktu 66 kilo. Gitu. Jadi basically kenaikan otot masih terjadi dengan cukup signifikan dalam 8-9 bulan ini, masih bisa naik 4 kilo. Jadi saya rasa ini satu ini aja sih konfirmasi terhadap bahwa apa yang saya jalankan, sharingkan, dan yang saya pelajari ternyata memang demikian adanya gitu. Jadi lakukan seperti itu aja. Semoga berhasil. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Semoga berhasil Ibu Naomi. Kita lanjut lagi ke Bapak atau Ibu Fahrul Mawar. Izin nanya Coach Halim terkait maltodextrin. Banyak terkandung di produk diet. Apakah ini bisa signifikan menghambat dalam proses pembakaran lemak? Silakan Pak Halim. Oke, baik Pak Fahrul Ayub. Ini alumni Institute sebenarnya juga seorang dokter nih. Ya, maltodextrin newsnya masih
bukan simpang siur ya, tapi ada yang mengatakan maltodextrin glycemic index-nya tinggi. Ada yang mengatakan maltodextrin ada yang rendah. Saya nggak tahu, ini bahkan sebenarnya ada di lebih kepada pembahasan food ingredients dan mungkin seorang yang bisa menjawabnya, ya dari sisi seorang dietitian harusnya bisa menjawab, tapi informasi yang lebih lengkap mungkin bisa disuplai juga atau disediakan oleh misalnya seorang food technologist. Karena maltodextrin itu most likely adalah karbohidrat yang diproduksi di laboratorium, gitu, bukan dari alam. Kalau Hans ibarat naturally saya berfirasat gitu ya, karena dia dibuat di laboratorium, ini sesuatu yang sifatnya proses food, bukan sesuatu yang sangat alami, sehingga kemungkinan glisemiknya cukup tinggi. Menghambat proses pembakaran lemak bisa jadi kalau memang dikonsumsinya terlalu banyak sampai memicu kehadiran insulin yang cukup tinggi. Karena dengan keberadaan insulin sebagai hormon penumpuk lemak, maka memang fat burning process terhambat atau berhenti untuk sementara waktu. Nah, di sini justru kita perlu sedikit lebih bijak aja. Kalau memang ternyata produk diet ini mengandung maltodextrin, mungkin bisa disiasati misalnya dengan mengkonsumsinya sesudah olahraga, gitu ya. Dan mungkin juga perlu meminta informasi tambahan, misalnya dari pabrik, dari supplier, konten maltodextrin ini berapa gram sebenarnya, dan kalau ternyata angkanya masih di bawah 5 atau 10, mungkin harusnya should be fine ya, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau memang sampai banyak, nah itu yang mungkin agak mengkhawatirkan. 5 gram itu lebih kurang mungkin 1 sendok teh, gitu, kalau tidak salah gitu ya. Jadi kalau 10 gram ya mungkin 2 sendok teh, kita mungkin masih beri satu. Seperti yang saya bilang, saya bukan tipe orang yang super low carb. Ya, saya tidak akan, karena saya rasa bukan soal, diet itu harus enak juga, saya kan masih pengen es krim, bukan soal itunya. Tapi lebih pada karbohidrat itu ada beberapa manfaat yang saya rasa masih ada tempat lah di satu diet yang sehat gitu. Jadi in moderation, saya hanya basically meningkatkan sedikit asupan allowance untuk karbohidrat dibandingkan tim-tim yang lebih ekstrim, ya paham-paham pakem-pakem yang lebih ekstrim, saya lebih kepada mengambil jalan tengahnya gitu. Jadi maltodextrin mungkin salah satu yang apa boleh buat kalau memang kita mengkonsumsi produk diet tersebut, ya we have to live with it. Kita berarti harus tahu cut karbo di tempat yang lain gitu. Kalau ingin produk itu ada. Semoga terjawab, Dr. Fahrul. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Dr. Fahrul, semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lanjutan, boleh sekali untuk tulis saja di dalam kolom komentar. Nah, ini juga sudah ada yang berkomentar dari Ibu Citra dan juga Ibu Naomi. Terima kasih Coach. Berarti tadi pertanyaannya terjawab ya, Ibu Citra dan Ibu Naomi. Terima kasih. Nah, baik sahabat pembelajar, apabila masih ada pertanyaan, boleh silahkan tulis saja di dalam kolom komentar. Dan saya akan ingatkan kembali bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor telepon, apa nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom komentar. Nanti saya akan langsung masukkan ke dalam grup, karena nanti setelah seminar ini berakhir, Pak Halim akan memberikan materi kita hari ini ke dalam grup tersebut. Dan ini sudah ada komentar dan pertanyaan dari Bu Adela. Saya suka lihat di sosmed ada saran untuk menaikkan jumlah langkah kita. Jadi 4.000, 7.000, dan 10.000 per hari. Nah, untuk membantu fat loss maupun weight loss, di komen-komennya banyak yang bilang mereka itu turunin makan sedikit, nambah langkah, dan berhasil turun berat badan. Nah, menurut Coach Halim bagaimana? Terima kasih Bu Adela, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Adela. Ya sebenarnya, ya it's worth a try, namanya juga olahraga, berjalan itu juga bagus, menambah langkah, tapi kembali lagi, itu kan fokusnya hanya lebih kepada mencari defisit dari kalorinya saja, yang dibakar seolah-olah jadi lebih banyak. Tapi menambah langkahnya itu apakah tertranslate dalam heart rate yang juga lebih tinggi.
gitu. Kalau peningkatannya masih naik, misalnya kita resting heart rate nih, heart rate saat beristirahat itu kita dikatakan di 60 detak atau 70 detak. Begitu kita misalnya ikut seminar Indonesia Belajar, kita kemudian jalan sedikit atau apa gitu ya, sepanjang hari mungkin elevation-nya ada di lebih kurang 80-85 detak per menit. Kemudian kita kalau jalan agak sedikit nambah gitu ya, tapi misalnya di dalam konteks misalnya, oke, demi bertambah jalan, maka saya akan coba ke mall, karena di mall saya bisa jalan-jalan gitu. Ternyata ada heart rate-nya waktu dicek di smartwatch-nya cuman 90, nggak nambah-nambah lagi gitu kan, terus pulang gitu. Eee, Ternyata 90 itu masih belum mendekati 60% zona pembakaran lemak. Pertanyaannya apa yang diturunkan di sana? Kalori itu maksudnya datang dari mana, gitu loh. Jadi, let's be more specific dalam berbagai hal itu, gitu. Memang, the devil is in the details, gitu. Itu yang terkadang orang memberikan rekomendasi yang mungkin seenaknya saja, gitu ya. Karena buat dia levelnya mungkin, oh iya, kalau dia memang ternyata kelebihannya lemaknya jadi di 40%, dia berani jalan sedikit aja mungkin udah bisa turun gitu, karena bawa berat lemak kondisi lemak 40%, kemudian overweight 10-20 kilo, jalannya memang lebih ngos-ngosan meskipun lambat, akhirnya dia di sana dapat pembakaran lemaknya, sementara kita yang udah lebih ringan dan lebih ringan dan lebih, apa ya namanya, lebih kuat dan lincah, akhirnya hal itu tidak terjadi lagi gitu, karena levelnya udah terlalu rendah gitu. Ya, kalau mau jalan bagus, Kak, ya, kalau memang ada tempat untuk dijalani gitu, terutama apalagi jalannya di, eee, menapak di bumi, dalam arti bukan dengan sepatu, tapi dengan telanjang kaki di, rumput, ya bukan rumput sintetis ya, tapi rumput alami di atas tanah, di pasir pantai. Saya rasa itu nggak usah 10.000 ya, 400-500 langkah juga sudah bagus sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Halim, Ibu Adela, semoga terjawab. Nah, tidak terasa sahabat pembelajaran dan juga Pak Halim, ini sudah jam 11 lewat, ini sudah saatnya untuk kita tutup. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Pak Halim boleh sekali untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar ya. Bersyukur nih masih bisa ada sekian banyak yang hadir, meskipun saya lupa nih mempromotnya di weekend kemarin ya. Semoga bisa diterapkan, mungkin juga bisa disampaikan kepada teman-teman lain yang selama ini pengen diet, tapi ternyata gagal. Mungkin mereka bisa relate dengan materinya dan juga mengetahui ternyata solusinya seperti itu. Jadi biar belajarlah gitu ya, biar kita belajar mengapa kita gagal, tapi di mana kita gagalnya, bukan mengapanya. Di mana kita gagal dan di mana area yang bisa kita perbaiki. Jadi kita bukan menganalyze darkness, ya udah gelap terus kita analisa, bukan. Tapi kita lebih kepada bringing light to darkness, gitu, membawa cahaya ke dalam kegelapan. Jadi kalau kita kehilangan kunci, mau ketemu kunci dalam kegelapan, ya kan, kita harus sorot cahaya ke area tempat hilangnya kunci itu. Bukannya kuncinya di dalam kegelapan masih di sana terus, tapi kita nyari di tempat terang yang nggak akan ketemu orang kuncinya jatuhnya di mana, gitu kan. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Jadi semoga bisa membantu menerangkan area yang gelap sehingga menjadi cerah. Semoga demikian adanya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada keterbatasan, terutama dalam salah ucap. Thank you. Kita ketemu lagi di tanggal genap selanjutnya di hari Senin. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim atas pencerahannya pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa untuk melakukan follow Instagram Pak Halim, Instagramnya Indonesia Belajar juga. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat pembelajar dan juga Pak Halim. Ini sudah saatnya saya, Jessica, dan tim Indonesia Belajar untuk undur diri. Salam sehat. Kita berjumpa lagi di 2 minggu lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam.